Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Uhud. Kekalahan pasukan kafir Quraisy di Perang Badar pada bulan Ramadan tahun 642 Masehi sangat memukul mentalitas kaum kafir Quraisy dan pemimpinnya Abu Sufyan. Perang Badar menjadi tonggak munculnya reputasi Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya handal sebagai seorang pemimpin agama, melainkan juga pemimpin militer yang tangguh meski tanpa pengalaman memimpin perang sebelumnya. Segera setelah kekalahan tersebut, Abu Sufyan mendesak para penduduk Mekah untuk melancarkan serangan balasan. Dalam tempo yang relatif singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 unta dan 1.500 dinar. Selain soal balas dendam, serangan ini juga berfungsi untuk mengamankan rute perdagangan ke negeri Syam bagi pedagang-pedagang Mekah. Abu Sufyan memimpin sendiri pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 orang terlatih, termasuk di dalamnya pasukan berbaju zirah atau besi. Tentara Islam berjumlah 700 orang melawan tentara kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan tentara kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Keberangkatan itu terjadi setahun setelah perang di Badar, yakni pada tahun 625 Masehi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Rombongan pasukan ini berjalan dari Mekah sampai tiba di dua mata air di lembah Sabkhah, dari saluran air di atas lembah yang menghadap Madinah. Rasulullah SAW menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bagian barat. Tentara Islam berada dalam formasi yang kompak dengan panjang front kurang lebih 1.000 yard. Sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain, tinggi 40 kaki, panjang 500 kaki. Sayap kanan Muslim aman karena terlindung oleh Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada dalam bahaya karena musuh bisa memutari Bukit Ainain dan menyerang dari belakang. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah di Ainain di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair dengan perintah yang sangat tegas dan jelas, yaitu gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami. Di belakang pasukan Islam terdapat 14 wanita yang bertugas memberi air bagi yang haus, membawa yang terluka keluar dari medan pertempuran, dan mengobati luka tersebut. Di antara wanita ini adalah Fatimah, putri Rasulullah SAW, yang juga istri dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri berada di sayap kiri. Posisi pasukan Islam bertujuan untuk mengeksploitasi kelebihan pasukan Islam, yaitu keberanian dan keahlian bertempur. Selain itu, juga meniadakan keuntungan musuh, yaitu jumlah dan kavaleri, yakni kuda pasukan Islam hanya 2, salah satunya milik Rasulullah. Abu Sufyan tentu lebih memilih pertempuran terbuka, di mana dia bisa bermanuver ke bagian samping dan belakang tentara Islam dan mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengepung pasukan tersebut. Tetapi Rasulullah SAW menetralisir hal ini dengan memaksa Abu Sufyan bertempur di front yang terbatas, di mana infanteri dan kavalerinya tidak terlalu berguna. Juga patut dicatat bahwa tentara Islam sebetulnya menghadap Madinah dan bagian belakangnya menghadap Bukit Uhud. Jalan ke Madinah terbuka bagi tentara kafir. Tentara Quraisy berkemah 1 mil di selatan Bukit Uhud.
Abu Sufyan mengelompokkan pasukan ini menjadi infanteri di bagian tengah dan 2 sayap kavaleri di samping. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Masing-masing berkekuatan 100 orang. Amr bin As ditunjuk sebagai panglima bagi kedua sayap, tetapi tugasnya terutama untuk koordinasi. Abu Sufyan juga menempatkan 100 pemanah di barisan terdepan. Bendera Quraisy dibawa oleh Thalhah bin Abi Thalhah. Pertempuran kemudian terjadi dengan dahsyat. Situasi awal pertempuran didominasi oleh pasukan Nabi, terutama karena keberadaan pasukan pemanah di atas bukit yang bisa melihat pergerakan musuh di bawah. Untuk membangkitkan semangat pasukan di tengah-tengah pertempuran, Nabi mengambil sebilah pedang yang jatuh dan menawarkannya pada pasukannya. "Siapa yang akan mengambil pedang ini dariku?" Pasukan Nabi berebut mengambilnya. "Aku, ya Rasulullah, aku." Nabi kemudian meneruskan kalimatnya, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dan akan menggunakannya dengan benar?" Mendadak para pasukan yang tadi berebutan terdiam, sampai kemudian Abu Dujanah maju. "Aku akan mengambil pedang itu dan siap menggunakannya dengan benar." Abu Dujanah bertanya kepada Nabi, "Lalu apa hak pedang ini, ya Rasulullah?" "Agar pedang tersebut diayunkan kepada musuh sampai musuh itu roboh," sabda Nabi kemudian. Situasi menjadi berbalik ketika pasukan muslimin di bukit melihat kemenangan seperti sudah di ujung mata. Ashab bin Jabir berkata dari puncak bukit, "Mari kita ambil harta rampasannya." Ibnu Zubair, pemimpin pasukan pemanah, mencoba mengingatkan, "Apa kalian lupa dengan pesan Nabi?" Tanpa mempedulikan peringatan Abdullah, mereka pun turun. Sebagaimana manusia biasa, wajar bila seseorang terlupa akan sesuatu. Begitu juga pasukan yang berjaga di atas bukit Uhud. Mereka terlupa dan akhirnya turun ke lembah untuk mengambil hak pemenang perang. Kemenangan di periode awal pertempuran di bukit Uhud pun hilang saat Khalid bin Walid bersama pasukan kavalerinya menyadarai kecerobohan pasukan pemanah Nabi. Dengan mengitari bukit, Khalid bin Walid menyerang pasukan ini dari belakang. Hal yang kemudian membuat lembah Uhud jadi jebakan sempurna bagi kaum muslimin, membuat mereka terdesak dari arah depan dan belakang. Akhirnya kaum muslimin menderita kekalahan pada perang Uhud. Kekalahan di perang Uhud tentu saja menyakitkan, apalagi kekalahan ini juga diikuti oleh kematian yang tidak sedikit. Salah satu yang meninggal adalah Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW sendiri, orang yang selalu membela dan memperjuangkan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Namun, kekalahan ini juga bermakna penting karena memberi banyak pelajaran kepada pasukan muslim tentang pentingnya disiplin sebagai pasukan, juga perihal keharusan menaati taktik dan strategi yang sudah diputuskan dan disepakati. Wallahu a'lam bishawab.